Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa walahu amma ba'd. Berniat kita di masjid ini untuk maksud mendekatkan diri kepada Allah dalam ruang waktu yang insyaallah masih ada sekitar lebih dari 30 menit lagi. Insyaallah kita melanjutkan kajian dari tadabbur ayat Al-Qur'an dari surah An-Nisa yang insyaallah malam ini melanjutkan dari data yang sebelumnya, ayat sebelumnya masuk ke ayat 103 setelah terakhir kita bicarakan tentang sholat khauf atau sholat dalam keadaan suasana berperang. Setelah ayat itu, ayat 103 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tuma'nantum faqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta wa la tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu 'aliman hakima. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima. Ayat 103 ini Allah berfirman, kalau kalian sudah laksanakan sholat, yang dimaksud sholat di sini ya sholat apa saja. Jika dihubungkan dengan ayat yang sebelumnya 102, itu kan ayat tentang sholat dalam keadaan khauf, sholat dalam keadaan menghadapi suasana perang, ada berhadapan dengan musuh, dengan berjarak pun misalnya kan. Sudah selesai sholat pun bukan berarti selesai beribadah. Artinya ada yang harus kalian lakukan, itu di sini disebut fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Berzikirlah kepada Allah, mau dalam keadaan berdiri berzikirnya boleh, mau sambil duduk berzikirnya boleh, atau sambil rebahan pun berzikirnya boleh. Fa idza tuma'nantum, kalau kalian dalam keadaan tidak perang, aman, tidak ada masalah, damai-damai saja. Faqimus shalah, laksanakan sholat sebagaimana mestinya. Tidak ada cara-cara seperti yang kemarin. Kalau sholat berjamaah sekaligus gerakannya berada makmum semua, tidak dibagi-bagi, itu standar. Dan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa sholat itu bagi kita orang-orang beriman, yang disebut orang beriman di situ berarti pengikut Nabi Muhammad, adalah ada ibadah yang diaturkan, yang diwajibkan maksudnya, dan ada juga waktunya yang dibatasi. Jadi model ibadah ini model yang ada ditetapkan waktunya dan diturunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Cara-caranya berikut dengan timingnya, pasnya, mulainya kapan, akhirnya kapan. Baik, ayat ini mengandung banyak perintah. Satu perintah yang penting jadi selain perintah sholat tentunya zikir. Nah, zikir ini kalau kita renungkan, misalnya tadi kan ayat 102-nya ayat petunjuk tentang bagaimana perang kalau sedang di depan sana ada musuh, kita di sini ya diaturkan. Terus nanti ayat sesudah 103 104 masih dalam perang. Berarti kan ayat ini diapit di tengah-tengah ayat membahas perang. Artinya apa sih yang terjadi dalam suasana kejiwaan manusia dalam keadaan itu? Ya, dalam keadaan itu suasana kejiwaan manusia adalah khauf. Ada rasa kecemasan. Jadi hikmahnya diambil dari makna ayat ini. Intinya memang apa sih obat kecemasan bagi kita orang beriman? Jawabannya zikir dan sholat. Zikir. Jadi zikir ini sesuatu yang disebut dalam Al-Quran
selain sholat. Kalau misalnya begini, ada dalam satu ayat memerintahkan berzikir saja, tidak ada di dalam ayat itu kata sholat misalnya, maka kata zikir di situ umum dia. Bisa di situ maksudnya sholat, bisa maksudnya zikir, karena sholat itu zikir. Tapi kalau dalam ayat itu ada kata sholat, ada kata zikir, berarti sholat sesuatu yang lain, zikir sesuatu yang lain. Nah, berarti ini zikir yang bukan yang dimaksud dalam sholat. Maka ini zikir. Jadi zikir itu amalan umat Nabi Muhammad. Zikir itu amalan umat Nabi Muhammad. Ini jangan dianggap remeh kegiatan zikir nih. Jadi jangan dikira hanya ibadah itu hanya urusan datang ke masjid, sholat berjamaah, habis itu nggak ada lagi kegiatan lagi. Oh, atau mungkin agak rajin dia baca Quran. Baca Quran sesuatu yang lain. Tapi zikirnya kapan dia lakukan? Gitu. Jadi dari sekian ibadah yang paling ringan itu zikir. Tidak diwajibkan toharoh, bahkan dalam keadaan junub juga boleh, tidak harus di atas sajadah, nggak ada waktu khusus, paling menghindari di toilet doang, karena itu pun tergantung toiletnya. Toilet sekarang bagus-bagus soalnya, ya kan? Boleh zikir di toilet. Maksudnya toilet sekarang tuh membatasnya gimana coba? Kita ke mall, toilet yang maksud toilet itu sekarang yang mana? Di dalam ruangan yang besar itu ada wastafel, ada cermin, siapa saja bisa bercermin di situ. Jadi yang maksud toilet itu sekarang di mana jadinya? Ada ruang malah kadang kemarin ada di hotel dalam judulnya toilet, tapi di situ ada sofa. Bisa nongkrong di situ. Ya, di depannya ada cermin, ada wastafel, di sana di samping sana ada kamar-kamar kecil, ada pula yang tempat macam berdiri itu, ya kan? Dalam satu ruangan, nggak ada sekatnya lagi udah. Yang mana toilet itu jadinya sekarang? Pergi kita ke Masjidil Haram, turun kita ke bawah, padat misalnya kan, padat jamaah, tengah 10 terakhir Ramadan. Di mana orang tuh sholat? Di dekat pintu toilet itu, bukan di dekat gerbang atasnya. Turun mereka ke tangga tuh, sholat mereka di situ, nggak ada yang melarang. Kenapa? Nggak mau. Tapi memang mereka nggak sholat di dalam ruang kecilnya. Itu kan ada itunya. Itu supaya nanti batasan itu apa kan itu. Jadi ada kaidah itu dalam syariat kita itu gini. Kalau untuk urusan kebaikan, lapangkan konteksnya. Tapi kalau untuk urusan keburukan atau yang maksudnya tidak, contohnya ini ada penjelasan ulang. Mana itu masjid? Katanya kan? Yang dipakai buat sholat. Jawaban itu kan terkait masalah kalau perempuan lagi haid kan nggak boleh ke masjid. Kalau melintas malah boleh. Berada, iktikaf lah misalnya, menetap dia di situ duduk, nggak boleh kan? Tentu kita butuh apanya? Batasannya apa itu? Mana itu yang dimaksud masjid? Sebenarnya kalau orang dari sana, aku tunggu kau di masjid katanya, tapi dia berdiri di situ di aspal tuh. Aku tunggu kau di masjid. Salah nggak kalimat itu? Nggak salah nggak kalimat itu dalam bahasa kita? Datang, oh udah nemu dia. Kau bohong, nggak akan dibilangnya kan? Tapi apakah gara-gara standar itu aspal itu kita bilang masjid? Kan enggak. Oke, kalau kayak gitu mana batasan masjid? Nah, makanya untuk urusan, berarti ceritanya perempuan yang haid nggak boleh di masjid. Nah, dia WA sama saya. Kau lagi di mana? Aku lagi di masjid. Dia duduk di teras itu. Nggak salah dia kan? Dia masjid. Kamu kan kalau kita datang bulan. Nah, berarti di situ butuh secara hukum mana? Batasan mana? Makanya jawab batasan masjid adalah pintunya kan? Pintunya. Tuh. Nah, kok bisa pintunya katanya kan? Pintu yang mana? Nah, kan gitu. Ini banyak pintu di.
Pintu yang kira-kira dimaksud kayak gini misalnya, yang kita bilang pintu ya pasti itulah yang digeser nih. Udah. Kalau begitu, artinya kalau begitu. Kenapa dasarnya pintunya? Karena kan ada hadis, malaikat itu pada hari Jumat kan, di absen yang datang ke masjid kan, dikasih pahala yang paling dulu datang sebesar unta. Di mana malaikat itu nyatatnya? Di pintu masjid. Tuh, nah, maka untuk urusan karena ini menghindari orang supaya jangan, maka ruang masjid itu dipersempit kalau untuk kawasan apa? Yang terlarang maksudnya, kau nggak boleh sini katanya. Termasuk Al-Pasal 1 tidak boleh jual beli di masjid, gitu kan? Selain yang haid. Nah, berarti batasan untuk hal semacam itu harus dipersempit. Tapi kalau sholat berjamaah, kau datang masjid nggak tadi? Iya. Kau sholat di mana tadi? Di teras samping kan? Jangan. Berarti kau tidak sholat di masjid. Nggak boleh kita bilang begitu. Kenapa? Karena ini untuk urusan kebaikan dia. Nggak boleh kita bilang sampingnya dia. Oh, kau dalam masjid berarti katanya. Nah, ya. Jadi hal-hal yang semacam itu ada kok ininya, ada diskusinya di tengah syariah kita itu. Makanya urusan zikir, sholat kayak gini kan, larangan nggak boleh zikir ya. Persempit ruang larangan itu di tempat yang haramnya gitu, di biliknya. Nah, artinya gini, pelajaran yang kita kembali ke topiknya tadi. Ini yang topiknya tentang topik zikir kita nih. Zikir itu harus menjadi bagian amalan kita. Jadi jangan hanya fokus kepada sholat saja atau tilawah Quran saja, lupa dia amal yang penting. Ya, malah amal ini sesuatu yang dikasih banyak, bisa dibilang gak ada alasan orang tak bisa melakukannya. Coba, gak ada alasan orang tak bisa melakukannya. Kalau tilawah Quran masih mending lah mungkin. Aduh, aku gak bisa baca Quran, ya kan? Tapi kalau zikir, oh gak ada alasan. Masa dia gak bisa mengucapkan Allah Subhanallah segampang itu, misalnya kan? Allah Akbar. Jadi zikir itu jangan diabaikan. Itu sudah amalan umat Nabi Muhammad. Jadi kalau ada umat Muhammad tidak membiasakan berzikir, harus malu. Itu artinya setiap orang itu harus punya pembiasaan diri. Kapan dia berzikir apa terserah, banyak berlimpah ruah kalimat zikir tuh. Banyak pilihannya enggak? Apa kalimat zikirnya Ustaz? Yang sesuai sunnah. Jangan kau bersempit-sempit urusan beribadah nih, berlapang dia. Lapangkan. Itu zikir ini silahkan, zikir itu silakan zikir. Semua itu berhubungan dengan, kalau dalam penjelasan tafsir ini, karena dengan zikir itu dalam ayat-ayat Allah, bizikrillahi tatmainnul qulub. Karena dengan zikir itu kalbu itu akan menjadi tentram. Apa saja ketentraman yang akan dihadirkan dengan zikir. Dan ketentraman berarti yang tidak bikin tentram itu tadi apa? Khauf, terus sedih, ya. Itu yang membuat hati tidak tentram. Nah, obatilah dengan zikir. Jadi zikir ini amal lisan, ya, amal lisan. Jadi amal lisannya itu berarti ucapkan, artinya gerakkan mulut, ya. Amal lisan itu kan ya, lidahnya, ya, ucapkan Allah, Bismillah, Subhanallah. Apapun zikirnya silahkan, ya, banyak kalimat zikir itu. Bahkan kalau dia beristighfar itu bagian dari zikir juga, iya. Beristighfar kan kita dianjurkan banyak-banyak beristighfar. Nah, ini saja 100 kali lebih kalau sehari. 100 itu sampai ada angka loh, 100 gitu. Bukan hanya sekarang, bukan hanya banyak. Kalau banyak kan batasnya berapa? Nabi bilang 100. Angka 100 itu muncul. Itu. Malah kalau sama mengucapkan la ilaha illallah 100, ada angka 100-nya. Maka dia terbebas dari api neraka. Banyak data hadis. Jadi
Sebagai bentuk pengamalannya, bolehlah. Kalau nggak hafal kalimat zikirnya, pakai buku. Banyak buku yang terkenal di kita dulu, Majmu' Syarif gitu. Nah, itu kumpulan apa itu? Zikir, doa, dan wirid-wirid. Nah, setiap umat Nabi Muhammad itu harus ada itu. Jangan nanti kosong-kosong aja, nongkrong lagi ngantri, lagi nyetir, lagi di kendaraan, lagi nunggu apa gitu. Zikir. Ya. Dan fadilah zikir itu besar sekali. Jadi kalau misalnya anak-anak muda sekarang lagi suka cek khodam ya. Ya, anak-anak muda sekarang lagi suka cek khodam. Istilah khodam itu, ya oke lah, khodam itu ada, khodam itu kan pelayan. Kalau dalam istilah kita, siapa sih pelayan kita itu? Namanya para malaikat. Dan para malaikat itu ada beberapa zikir yang mengundang banyak malaikat menyertai dia. Jadi, udah, undanglah khodam-khodam itu dengan berzikir, mendoakan kita. Malaikat itu kan gunanya malaikat kayak gini sekarang. Ada malaikat tadi diberitakan dalam pengajian kalau orang itu lagi berkumpul di masjid. Ada khodam itu. Khodam itu. Ini cek khodam, kalau cek khodam udah jelas ada nih. Udah ada nih. Mereka selesai dalam berita hadis itu kan, dan Allah sertakan dengan mereka para malaikat. Khodam-khodamnya. Itu. Jangan dipahami khodam itu jin, bukan. Nah, malaikat itu khodam itu pelayan. Ya, malaikat itu ditundukkan oleh Allah untuk manusia, artinya untuk melayani kita ini umat Nabi Muhammad orang beriman ini. Ya. Jadi dengan apa itu? Dengan zikir. Jadi jangan hanya berpikir kehidupannya hanya yang materialnya aja yang kita lihat, ada yang kita imani, sesuatu yang dibalik yang terlihat ini. Dan kita lihat dititipkan oleh Nabi Muhammad, dititipkan untuk kita untuk berinteraksi selain dengan di ruang zahir ini, kita juga berinteraksi dalam ruang gaib dengan zikir. Zikir. Saking banyaknya ayat tentang zikir, di sini pun keadaannya pun gak khusus, mau berdiri, mau duduk, mau berbahan, pokoknya berzikir. Kemudian ayat berikutnya ini, wala tahinu tu'al qaum. Allah berfirman dalam ayat ini, kembali ke cerita perang berarti. Ini tadi jadi kan sholat, zikir, kembali ke berita perang. Artinya diapit tadi ayat itu dalam keadaan membahas tentang suasana yang tegang, menakutkan. Lalu ayat 104, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kalian merasa mentalnya down. Tahinu itu dari kata wahan. Wahan artinya lemah, loyo. Jadi loyo setelah tadinya semangat, tiba-tiba down, jatuh semangat. Jangan, itu beritanya, jangan kalian merasa lemah. Ingat dulu ada hadis akan kena kepada kelimpahan yang umatnya banyak tapi nggak berdaya. Ya. Kenapa itu ya Rasulullah? Apakah kami waktu itu sedikit? Bukan, banyak. Terus kenapa? Oh, kena penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubud dunia, wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut mati. Itu wahan, itu kelemahan di soal apa? Soal batin. Ya. Bukan masalah otot ya, nggak kuat, bukan itu, mentalnya. Nah, jadi orang beriman itu dalam keadaan perang nih, bimbingannya begini. Kalau kita jadi prajurit nih, kadang tegang, takut, cemas gitu kan, itu disebut wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kalian merasa loyo, turun semangat untuk mengejar kaum di situ konteksnya musuh. Karena ada ayat ini turun dalam riwayat yang dicantumkan oleh ulama tafsir dalam kitab-kitab mereka. Data ayat ini turun pasca perang Uhud. Jadi ceritanya perang Uhud. Perang Uhud kan tahu kita apa hasilnya?
kekecewaan ya bagi kaum muslimin karena lebih banyak jatuh korban dari mati syahidnya dari kaum muslimin ketimbang korban di pihak musuh. Jadi opini publik di masa itu menangkap ini kalah baratnya gitu ya. Tapi kan besoknya orang musyrik kan udah selesai, berarti mereka berangkat siap-siap berangkat pulang. Nabi memerintahkan ini nggak bisa, kita harus kejar mereka, kita buntutin, maksudnya kita kejar mereka. Perintahnya sudah datang. Sementara para sahabat dan Nabi juga memberitakan yang ikut mengejar mereka hanya yang ikut di medan perang Uhud. Yang lari nggak boleh, kan waktu perang Uhud itu memalukan kan? Banyak yang zahaf itu artinya lari dari medan perang, itu dosa besar loh. Tapi Allah sudah memaafkan mereka waktu itu. Tapi kata Nabi yang ikut akan mengejar itu hanya yang bertahan. Yang lari dari medan nggak boleh ikut, hanya yang sudah jelas mereka bertahan sampai akhir. Di situ masih ada yang luka-luka, di situ yang masih ada mungkin patah kakinya apa segala macam. Apa kata ayat lanjutan itu? In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Kalau masalah itu pertimbangan kalian luka-luka, perih-perih kalian, mereka juga kan kena luka juga. Samanya, tidak ada masalah. Masalah itu enggak cukup jadi alasan. Kata ayat ini. Toh kalian ada bedanya, wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kalian mengharapkan sesuatu dari Allah, penghargaan, sementara kalian mereka itu tidak mengharapkan penghargaan dari apapun. Itulah kelebihan kalian wahai pengikut Nabi Muhammad. Masalah perang itu sama-sama deritanya antara dua pihak. Masalah derita finansialnya, derita nyawanya, derita luka-lukanya, sama itu ruginya. Sama kayak perang Gaza dengan Israel sekarang, sama ruginya. Apa kita kira nggak rugi itu Israel? Rugi loh. Gimana nggak rugi? Satu tank harganya berapa? Habis berapa didatangin terus dari Amerika, supply lagi. Sampai warga Amerika marah, nggak bisa kayak itu uang pajak yang kami bayar, kami nggak ridho, kata unjuk rasa di negaranya. Dan kemana warganya? Pada lari, ratusan ribu pergi mereka keluar dari. Artinya warga Gaza banyak yang mati syahid, 40.000 orang, dan itu bukan tentara pula lagi. Nah, itu kejahatan, namanya kejahatan perang. Kalau di waktu perang kan yang tewas itulah. Oke lah, kita anggaplah semua warga Gaza itu mujahid semua. Kita anggap warga Gaza itu mujahid semua. Oke lah, kalau memang kalian menjadikan kami sasaran tembak karena di pikiran kalian adalah kami bagian dari tentara, so oke. Artinya jangan salahkan kami jika warga sipil di sana juga menjadi korbannya. Kan fair aja lah kalau kayak gitu. Kalau memang aturannya kayak gitu, kalau memang aturan mainnya kayak gitu. Tapi kalau kalian tidak setuju warga sipil, berarti kalian nggak boleh mengelak ketika kalian dicap sebagai penjahat perang. Di warga Gaza pun, warga Gaza itu 2.200.000-an warga udah mati syahid sekian 40. Lalu kita mengeluh, karena kemarin aku bawa syekh, ada syekh dari Palestina. Sekarang lagi tur ini di Indonesia. Jadi salah satu yang dia jelaskan apa? Kalau masalah nyawa yang kalian jadi bikin perhitungannya, oke, lebih banyak nyawa meninggal di kalangan kita warga Gaza sampai yang luka-luka sekian ratus ribu orang. Oke, sekarang ini kita fair-fairan aja lah ya. Waktu perang Badar atau perang Uhud, coba kalkulasi dulu berapa rasio antara jumlah pengikut Muhammad dengan yang enggak, langsung saja yang mati syahid yang 70 orang. Gitu kata dia. Warga muslim ketika itu enggak lebih dari 500 apa namanya kalau bahasa yang di Madinah ya, tahun kedua itu enggak lebih dari 500 orang. Awal-awal di Madinah itu kan perang Uhud, perang Badar dulu kan, baru perang Uhud. Itu enggak sedikit pengikut Nabi Muhammad itu berarti. Karena yang sepakat mau perang Uhud kan bukan pengikut Nabi Muhammad semua.
warga Madinah belum semua jadi pengikut Muhammad waktu itu. Yang mengakibatkan mereka terlibat harus perang karena perjanjian Madinah. Siapapun warga Madinah, kalau ada yang menyerang Madinah, semua warga harus perang. Ada Yahudi di situ. Iya siap. Pas hari kami nggak ikut kata dia. Itu makanya sifat kemunafikannya di situ. Sempat goyang dua kabilah kan, goyang, tapi akhirnya mereka ikut juga. Tapi kan setelah perang pun pada lari juga. Nah, artinya kalkulasikan saja katanya. Jadi pada saat perang Uhud itu makin banyak pengikut Nabi Muhammad. Oke lah, lebih 1000 lebih, ya kan? Tapi kan yang nggak ikut menarik diri, jadi kurang dari 1000. Oke. Artinya 100 kata Syekh itu gini dia bilang. 70 yang masih syahid dibanding 1000 warga, kan gitu. Itu berapa persennya? Lebih banyak kan? Lebih banyak kan? Dibanding 40.000 dibanding 2 juta. Oke, bukan karena kita tidak menghargai nyawa, kata dia. Kita nggak rugi dalam hal kehilangan nyawa nih. Kita mati masuk surga, mereka mati masuk neraka. Jadi nggak ada ruginya di kita. Jadi disitulah yang tidak dimiliki oleh, artinya penjiwaan semacam itulah yang tak dimiliki oleh umat lain. Hanya umat Nabi Muhammad yang bisa menjiwai itu. Sekarang mungkin saya, kalau seandainya warga Gaza itu warga yang rata-rata cinta hidup takut mati, seandainya ya, pasti mereka lah dari awal kejadian dari 7 Oktober itu, mereka lah yang pertama menghalangi warga, karena mereka akan tahu otaknya Israel itu. Warga Gaza itu ngerti kok otaknya. Kalau di mati dari mereka, warga mereka satu, balasnya pasti bisa lebih berpuluh-puluh mungkin ratus. Udah tahu mereka watak Israel. Kalau seandainya mereka takut mati, nggak usah lah, pasti warga Gaza itu sendiri yang menghalangi pasukannya. Udahlah, mati kita nanti semua. Orang itu jahat itu. Pasti mereka menghalangi. Janganlah kita udah. Tapi ternyata nggak ada coba. Udah keluar dari rumah mereka semua, udah tinggal di pengungsian udah. Nggak ada tuh mereka mengeluh gitu. Nggak ada tuh mereka mengeluh gara-gara Hamas ini. Gara kalau nggak mereka yang memulai dulu, nggak kayak gini kita menderita. Nggak keluar tuh kata-kata itu, ya kan? Malah mereka semakin apa? Semakin kuat pendirian mereka. Makanya nggak heran pengakuan bahwa ketika anak-anak itu mati, tenang, nggak apa-apa, ayahku udah pasti ayahku masuk surga. Aku pun kalau bisa mati aja lah, biar aku masuk surga. Begitu pikiran anak itu pada saat di pengakuan perawat, dokter-dokter orang Eropa kan, yang mereka di sana, mereka diwawancara gimana keadaan. Wih, rakyatnya sudah sampai ke kondisi itu. Jadi iman orang beriman itu dalam perang ayat ini imannya. Kalau masalah sama-sama rugi, sakit, mati sama. Yang membedakannya apa? Kalian mengharapkan sesuatu dari Allah, sedangkan tarjuna min Allah ma la yarjun. Kalian mengharapkan sesuatu kepada Allah, sementara mereka enggak ada harapan apa-apa kepada Allah. Makanya mereka sangat ini. Coba sederhana. Mungkin sekarang tinggal berapa ratus tawaran aja kan? Amerika, Israel. Warga Israel yang pokoknya apalah tutur, bebaskan tawanan. Saking mahalnya bagi mereka kehidupan itu. Itulah semua. Jadi bagi orang yang tidak, tentu karena mereka nggak ada iman ini di warga. Selain umat Nabi Muhammad nggak punya iman ini. Ya. Kalian mengharapkan kepada Allah, sementara mereka tidak mengharapkan apa-apa. Nah, iman inilah yang menyebabkan berbeda. Jadi kalau masalah perang, luka pasti kena sama-sama luka, biaya juga sama-sama habis, dan yang menentukan perang itu siapa pemenangnya adalah tujuannya. Apa tujuan perang sekarang yang diraih oleh Israel? Nggak dapat ya. Malah dia kena serang secara opini publik di dunia.
Makin banyak negara-negara yang tadinya belum mengakui Palestina sebagai negara berdaulat, makin antri satu-satu bertambah, makin pusing dia. Oke, sampai kapan ini Ustaz? Kita tuh nggak ada masalah keraguan bahwa ini akan dimenangkan Ustaz. Allah pasti memenangkan orang beriman. Nggak ada keraguan di situ, nggak ada keraguan di situ. Poin kita ini sekarang, kita jangan jadi penonton. Harus semua ikut menjadi bagian dari membersamai kaum muslimin semua dalam hal perjuangannya. Memang tidak dengan senjata yang kita kirim, tapi banyak hal. Seminimal-minimalnya doa. Tapi apa beberapa perhatian kita secara finansial kita nggak bisa. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan, banyak yang bisa kita lakukan. Makanya nanti kalau ada penghimpunan dana, ikutlah. Paling tidak itulah pengikis rasa kemunafikan di diri kita bahwa kita menyaksikan atas aku menyaksikan terhadap diriku sendiri bahwa aku bukan orang yang cuek terhadap perkara kaum muslimin. Biarlah Allah yang akan menilai. Kan itu yang harus kita pertahankan nanti di akhirat di pengadilan. Jangan sampai nanti kita terkena pasal kau tidak ada apa sekali, nggak ada kontribusi sama sekali. Bahkan menyiarkan opini, pembelaan dan pemuliaan terhadap kaum muslimin itu kontribusi, gitu. Jangan memburukkan opini, membunuh karakter orang-orang yang berjuang fisabilillah, dibunuhnya karakternya. Nah, jangan itu, munafik dia. Jangan itu bagian dia. Kita masih ada waktu. Ada pertanyaan? Ini tentang ayat wa tarjuna minallah ma la yarjun, ini salah satu ayat yang sering dikutip oleh Abu Ubaidah dalam Abu Ubaidah Gaza pada saat press release tentang jubir. Ya, intinya sekarang dunia ini menjadi menjadi berubah, opini publik menjadi berubah. Jadi kita nih, oke lah, saya bilang gitu ya. Kita nih ketika mereka melihat misalnya penderitaan warga Gaza seperti itu ya, warga dunia kan nonton. Kan memang nggak ada negara yang menolongnya. Kan nggak ada negara yang menolongnya. Mesir, Arab Saudi, secara perjuangan politik nggak ada yang menolongnya. Itu warga-warga sipil yang punya kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat, mereka itu malah melihat ini hebat perjuangan warga Gaza. Artinya apa yang mendasari mereka untuk berani udah 40 tahun lebih Gaza? Ya kok? Karena sebagian warga kayak Yahudi misalnya, ketika dia sedikit dia pindah dia. Aku nggak mau mati di sini katanya. Kan Yahudi kan gitu kan. Aku nggak mau mati di sini. Eropa mereka di ini dulu pindah mereka. Jadi ini apa yang bikin mereka itu bertahan terus? Jadi satu yang bikin rahasianya di sini adalah karena keberadaan Masjidil Aqsa di tanah itu. Kalau nggak karena itu, banyak kok negara-negara ditinggalkan kaum muslimin pada akhirnya, seperti Spanyol misalnya. Ya udah, goodbye. Kan gitu. Tapi tanah ini enggak ada cerita untuk meninggalkannya. Ada beberapa negara di tetangga kita juga ada, ya kan? Mungkin Filipina dulu ada hubungannya dengan Kesultanan Islam. Terus apa lagi? Singapura, ya kan? Tapi kalau tanah yang satu ini, Palestina ini, karena di situ ada Masjidil Aqsa, tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Dan Masjidil Aqsa itu jangan dikira milik orang Palestina saja, itu milik kita semua. Makanya jangan cuek, itu milik kita semua. Jadi kampanye-kampanye untuk Masjidil Aqsa harus digalakkan dalam hal ini, supaya menghadirkan ada satu poin perhatian kita, ujian Allah yang Allah titipkan buat kita di zaman kita ini. Di setiap zaman kan ada ujiannya, di setiap zaman ada ujiannya.
Nah, zaman kita inilah salah satu ujiannya. Yaitu kalian sadar gak pembelaan kalian terhadap Al-Qudsiyah? Al-Qudsiyah itu yang dititipkan oleh Nabi Muhammad untuk kita. Yaitu salah satunya Masjidil Aqsa, atau kawasan Masjidil Aqsa seluruhnya dan sekitarnya, yang Allah katakan dalam Al-Quran barakna haulahu, Allah berkahi di sekitarnya. Makanya makna barokah itu, tanya-tanya apa makna barokah itu? Oke? Yang jelas bagi kita barokah itu apa? Disitulah rumpun pahala kita, disitulah rumpun perjuangan kita. Makanya disebut dalam hadis ardul jihad, itu negeri jihad. Negeri jihad. Kalau masalah Makkah Madinah memang sudah aman, itu sudah aman. Tapi itu disebut ardul al-jihad. Banyak peperangan kaum muslimin setelah Nabi Muhammad wafat. Ada perang Salib, ada penaklukan Tatar, ada perang membebaskan di masa Umar bin Khattab, pembebasan Romawi. Ini semua bagian dari ardul jihad. Baik, sampai materi itu aja. Nanti insya Allah kita lanjutkan materi 105 dan ayat ini tentang ar-nubrah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika.